Baiklah, saya di sini akan menjelaskan lahirnya dinasti Safawiyah. Nah, Daulah Safawiyah ini didirikan di Iran pada tahun 1501 Masehi. Dimulai dari gerakan Sufi, berkembang menjadi sebuah pemerintah. Nah, mereka merekrut dan melatih anggota sebagai militer. Dan daulah ini dianggap sebagai peletak dasar utama terbentuknya negara Iran beraliran Syiah. Nah, selama Daulah Safawiyah berkuasa di Persia atau Iran pada abad ke-16 sampai ke-17 Masehi, masa kemajuannya hanya ada di dua tangan sultan. Pertama itu Ismail pada tahun 1501 sampai 1524, dengan puncak kejayaannya pada masa Sultan Abbas I pada tahun 1558 sampai 1622. Sultan Ismail, pimpinan pasukan Kisibah yang fanatik dalam kepercayaan mazhab Syiah, menyerang dan mengalahkan Aka Qalyunun di Sahrur dan menaklukkan Tabriz sebagai ibu kota Aka Qalyunun dan berhasil mendudukinya. Dan Ismail memproklamirkan berdirinya Daulah Safawiyah. Sultan Ismail berkuasa kurang lebih selama 23 tahun, yaitu dari 1501 sampai 1524 Masehi. Pada 10 tahun pertama kekuasaannya, dia berhasil melakukan ekspansi untuk memperluas kekuasaan tersebut. Ia dapat membersihkan sisa-sisa kekuatan dari Aka Qalyunun di Hamadan pada tahun 1503 Masehi, menguasai provinsi Kaspia di Nasadaran, Gurgan, dan Yaz pada tahun 1504 Masehi. Diyarbakh 1505 sampai 1507 Masehi, Baghdad dan daerah barat daya Persia pada tahun 1508 Masehi, Sirwan pada tahun 1509 Masehi, dan Khurasan pada tahun 1510 Masehi. Dengan demikian, hanya dalam waktu 10 tahun dia telah dapat menguasai seluruh wilayah Persia. Tidak sampai di situ, dia sangat berambisi untuk mengembangkan sayap untuk menguasai daerah-daerah lainnya seperti Turki Utsmani, walaupun dia sadar bahwa Turki Utsmani itu musuh yang kuat dan berat. Pada tahun 1514 Masehi terjadi peperangan dengan Turki Utsmani di Chaldiran dekat Tabriz. Karena keunggulan tentara dan organisasi militer Turki Utsmani dalam peperangan ini, sehingga Ismail mengalami kekalahan. Bahkan tidak sampai di situ, tentara Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Salim I berhasil pula merebut Tabriz. Untung Sultan Salim I pulang setelah dapat menguasai Tabriz, sehingga Safawiyah dapat terselamatkan. Akibat kekalahan tersebut membuat Sultan Ismail patah semangat, sehingga setelah itu dia lebih memilih hidup menyendiri, menempuh kehidupan berhura-hura dan berburu. Keadaan ini berdampak negatif bagi kelangsungan Safawiyah. Dalam keadaan genting seperti ini, terjadi persaingan segitiga antara pimpinan suku-suku Turki dan pejabat-pejabat Persia dan tentara Kisilbas dalam merebutkan pengaruh dan kekuasaan untuk memimpin Safawiyah. Sultan Tahmasp I pada tahun 1524 sampai 1576. Pengganti Sultan Ismail masih terus melanjutkan rasa permusuhan dengan Daulah Turki Utsmani yang disertai dengan peperangan masih terjadi beberapa kali. Sehingga itu keadaan Daulah Safawiyah menjadi lemah akibat terkuras menghadapi peperangan dengan Turki Utsmani, dan karena keadaan internal Daulah Safawiyah sendiri masih terjadi pertentangan antara kelompok. Faktor yang membuat Sultan Tahmasp I tersebut tidak berhasil memperoleh kemenangan dalam ekspansi mereka karena keadaan dalam negeri mereka sendiri masih belum stabil. Karena jika di internal pemerintahan masih terjadi konflik-konflik, akan mustahil memperoleh kemenangan dalam ekspansi. Kondisi yang memprihatinkan tersebut baru dapat diatasi setelah Daulah Safawiyah dipimpin oleh Sultan Syah Abbas I pada tahun 1558 sampai 1628 Masehi. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemerintahan Sultan Syah Abbas. Sultan Syah Abbas diangkat sebagai sultan. Sultan Syah Abbas mengambil sebuah langkah untuk pemulihan dinasti Safawiyah dengan dua cara. Sultan Syah Abbas mengambil
sebuah dinasti Safawiyah ini karena keadaannya sangat memprihatinkan. Langkah-langkahnya tersebut ada dua, yaitu berusaha menghilangkan dominasi pasukan Kizilbas dan kedua mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani. Yang pertama, berusaha menghilangkan dominasi pasukan Kizilbas atau Daulah Safawiyah dengan cara membentuk pasukan baru. Pasukan baru ini mempunyai anggota-anggotanya terdiri dari budak-budak berasal dari tawanan perang Georgia, Armenia, dan Sirkasia yang telah ada semenjak Sultan Tahmasp I dan sekarang disebut sebagai Gulam. Yang kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani. Dengan syarat Abbas I terpaksa menyerahkan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan sebagian wilayah Luristan. Selain itu, ada sebuah jaminan Abbas berjanji tidak akan menghina 3 khalifah yang ada di dalam Islam. 3 khalifah itu yaitu yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Dalam khotbah-khotbah pada hari Jumat sebagai jaminan atas syarat-syarat tersebut, ia menyerahkan saudara sepupunya yang bernama Haidar Mirza sebagai sandera di Istanbul. Dengan dua langkah yang harus dilakukan oleh Abbas I tadi, berarti ia telah mengembangkan atau memulihkan keamanan Daulah Safawiyah, dan pada dua aspek secara internal, ia berhasil menghilangkan dominasi pasukan Kizilbas terhadap Daulah Safawiyah tersebut. Sehingga stabilitas politik tercipta karena sudah terbebas dari tekanan pasukan Kizilbas secara eksternal. Ia berhasil meredam konflik dengan Turki Utsmani tersebut. Sehingga stabilitas keamanan juga tercipta dalam pemerintahannya karena ia terbebas dari gangguan Turki Utsmani dan usaha-usaha Abbas pun membuahkan hasil dan membuat pemerintahan Daulah Safawiyah menjadi kuat kembali dengan kondisi pemerintahan yang stabil. Abbas I mengambil kembali wilayah 2 kekuasaan Safawiyah yang sudah hilang tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman atau masa daulah sangat berkembang pada saat itu. Terdapat beberapa keilmuan yang selalu menghadiri diskusi pada majelis istana mereka adalah Baharuddin Syairasi, Sadaruddin Syairasi, dan Muhammad Bakir bin Muhammad Damar. Mereka adalah seorang filsuf, ahli sejarah teologi, dan seorang yang pernah mengadakan observasi mengenai Utsmani dan Daulah Mughal dalam waktu yang sama. Yang B. Kemudian kemajuan kebudayaan di bidang Kemajuan kebudayaan dan seni. Kemajuan pada bidang kebudayaan dan seni dari masa pemerintahan Sultan Abbas I di bidang seni yaitu tampak pada gaya arsitektur bangunan-bangunannya. Pada bangunan tersebut dapat dilihat pada kerajinan tangannya, keramik, karpet, pakaian, dan primadani, dan tenun, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda. Terima kasih. Abbas pun membuahkan hasil dan membuat pemerintahan Daulah Safawiyah menjadi kuat kembali dengan kondisi pemerintahan yang stabil. Abbas I mengambil kembali wilayah 2 kekuasaan Safawiyah yang sudah hilang tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman atau masa daulah sangat berkembang pada saat itu. Terdapat beberapa keilmuan yang selalu menghadiri diskusi pada majelis
majelis istana mereka adalah Baharuddin Syairasi, Sadaruddin Syairasi, dan Muhammad Bakir bin Muhammad Damar. Mereka adalah seorang filsuf, ahli sejarah teologi, dan seorang yang pernah mengadakan observasi mengenai Utsmani dan Daulah Mughal dalam waktu yang sama. Yang B. Kemudian kemajuan kebudayaan di bidang kemajuan kebudayaan dan seni. Kemajuan pada bidang kebudayaan dan seni dari masa pemerintahan Sultan Abbas I di bidang seni yaitu tampak pada gaya arsitektur bangunan-bangunannya. Pada bangunan tersebut dapat dilihat pada kerajinan tangannya, keramik, karpet, pakaian, dan primadani, dan tenun, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda. Terima kasih. Kemudian kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Safawiyah. Faktor yang pertama yaitu terjadi dekadensi moral terhadap pemimpin-pemimpin dinasti Safawiyah setelah meninggalnya Sultan Abbas I. Karena para pemimpin selanjutnya tidak mampu mempertahankan kejayaan dinasti Safawiyah. Di antaranya yaitu Sultan Safi Mirza, Abbas II, Sultan Sulaiman, Sultan Husain, Sultan Tahmasp II, dan Sultan Abbas III. Pada masa pemerintahan raja-raja tersebut, dinasti Safawiyah tidak menunjukkan grafik naik dan berkembang. Justru mereka memperlihatkan kemunduran yang akhirnya membawa kepada kehancuran. Kemudian sifat dari sultan tersebut tidak dapat menjadi contoh bagi masyarakatnya karena sultan tersebut berperilaku dapat dikatakan buruk. Contohnya Sultan Safi Mirza adalah seorang sultan yang lemah dan sangat kejam terhadap pembesar-pembesar kerajaan. Selanjutnya adalah Sultan Abbas II adalah seorang sultan yang suka meminum minuman keras sehingga ia jatuh sakit dan meninggal. Kemudian Sultan Husain yang alim, ia memberikan kekuasaan yang besar kepada para ulama Syiah yang sering memaksakan pendapat terhadap penganut aliran Sunni dan menyebabkan kemarahan golongan Sunni sehingga mereka menekan pemberontakan terhadap dinasti Safawiyah. Kemudian faktor yang kedua yaitu terjadi konflik yang berkepanjangan dengan Turki Utsmani. Karena berdirinya dinasti Safawiyah yang bermazhab Syiah merupakan ancaman Turki Utsmani sehingga harus diperanginya. Perang antara keduanya tidak pernah padam walaupun pada masa pemerintahan Sultan Abbas terjadi perjanjian perdamaian. Namun setelah meninggalnya Sultan Abbas, peperangan tersebut terus berlangsung hingga kehancuran dari dinasti Safawiyah. Kemudian faktor yang ketiga yaitu konflik dalam istana yang terjadi karena para keturunan sultan saling berebut kekuasaan untuk menjadi pemimpin dari dinasti Safawiyah. Kemudian faktor yang terakhir, faktor yang keempat yaitu pasukan Gulham. Pasukan yang dibentuk oleh Sultan Abbas I ini ternyata tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi seperti semangat Qizilbash. Hal ini dikarenakan karena tidak memiliki ketahanan mental, karena tidak dipersiapkan secara terlatih dan tidak berbekal rohani, sehingga menyebabkan kemerosotan aspek kemiliteran ini sangat besar pengaruhnya terhadap lenyapnya pertahanan kerajaan Safawiyah tersebut.